Siapkan bahan baku seperti CMC 2 gram, Texapon 22 gram, STPP 5 gram, Na2SO4 14 gram, Na2CO3 6 gram, dan juga Aquades secukupnya. Itu untuk satu sampel. Dan untuk bahan utamanya yakni biji buah lerak sebanyak 1000 gram, bunga sepatu 200 gram, dan etanol 96% sebanyak 1500 ml. Lalu, lakukan penimbangan menggunakan neraca massa dan juga gelas beker atau alat sejenisnya terhadap bahan-bahan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Pertama-tama, 200 gram bunga sepatu yang telah dikeringkan berikutnya akan dimaserasi menggunakan etanol 96% sebanyak 500 ml dalam suhu kamar selama seharian, kurang lebih 6 hingga 8 jam. Kemudian, rendam biji lerak 1000 gram dengan 1000 ml etanol 96%. Tunggu seharian 6-8 jam. Setelah lunak, berikutnya biji lerak serta etanol dipanaskan menggunakan panci dan heater dengan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, biji buah lerak akan melunak. Lalu, pisahkan buahnya dengan bijinya menggunakan pisau atau gunting. Setelah terpisah dan tercampur dengan ekstrak-ekstrak yang sebelumnya muncul, maka mulai terlihat busa-busa yang ada. Nah, kemudian ekstrak ini akan dimurnikan kembali dengan cara distilasi. Distilasi yang kami gunakan bertipe distilasi sederhana saja. Tujuannya untuk menghilangkan kadar etanol dan juga air yang masih tersisa di dalam ekstrak biji buah lerak yang telah dibuat tadi, sehingga menggunakan suhu 100 derajat Celcius untuk memisahkannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya sebelum dilakukan pemurnian dan sesudah pemurnian. Yang sesudah pemurnian dapat dilihat warnanya lebih pekat daripada sebelumnya. Itu menandakan tingkat kemurnian dari biji buah leraknya meningkat. Berikutnya adalah pembuatan biang atau inti dari deterjen cair. Pertama-tama, masukkan bahan seperti CMC 2 gram, Texapon 22 gram, STPP 5 gram, Na2SO4 14 gram, Na2CO3 6 gram, dan Aquades secukupnya agar tidak terlalu mengental. Lalu lakukan pemanasan juga homogenasi agar cepat terhomogenkan. Karena pembuatan biang deterjennya dalam skala yang lumayan besar, maka berikutnya cukup menuangkan cairan tersebut sebanyak kurang lebih 40 ml ke dalam botol sampel. Berikutnya adalah menuangkan ekstrak bunga sepatu dan juga ekstrak biji buah lerak sebagaimana variabel berikut. Tuangkan sampel ekstrak tadi ke dalam biang deterjen, lalu homogenkan dengan cara dikocok atau menggunakan alat lain seperti homogenizer ataupun magnetizer. Uji yang pertama adalah melakukan uji deterjensi secara basah dan juga kering atau penjemuran. Nah, di sini cukup melakukan sekali saja untuk uji deterjensinya, yaitu dengan cara penambahan deterjen cair biji buah lerak dan juga bunga sepatu ke dalam air secukupnya, lalu dikucek untuk bahan yang kotor tadi, yaitu kain, hingga bersih. Dapat dilihat debu-debu yang menempel telah hilang dan siap untuk dijemur untuk proses pengeringan lebih baik. Pada uji pH ini, kami menggunakan kertas pH terhadap sampel kami dan dihasilkan pH 11, yakni basah, namun masih dalam kadar standar SNI dan aman untuk kulit. Untuk uji viskometer, kami menggunakan viskometer Oswald pada sampel kami dan dihasilkan viskositas minimum yaitu 52,07 centipoise pada sampel V8 dan viskositas tertinggi yakni 62,19 centipoise pada sampel V2. Uji stabilitas busa dilakukan dengan cara mengocok sampel dalam gelas ukur selama beberapa detik, lalu diukur tingginya untuk tinggi awal dan tunggu selama 15
5 menit dan diamati untuk tinggi akhirnya. Pada uji ini didapatkan stabilitas busa terendah pada 83,33% untuk sampel V7 dan untuk yang tertingginya yakni 97,14% pada sampel V5. Lalu untuk uji densitas menggunakan piknometer didapatkan densitas dengan rata-rata 1,27 yang dimana mendekati densitas air yakni 1 dengan satuan gram per mililiter. Dapat dikatakan bahwa deterjen cair ini masih tergolong cair, tidak terlalu kental mengikuti viskositas yang ada tadi. Untuk uji yang terakhir menggunakan mikroskop sebagai penguji antibakteri dari deterjen cair yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan perbesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali untuk mendapatkan hasil bakteri yang ada, yakni sebelum melakukan pencucian. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa terdapat banyak sekali kotoran-kotoran dan juga bakteri-bakteri kecil seperti bakteri Bacillus. Dan juga di sini ada beberapa akar-akar dan juga batang-batang dari tumbuhan yang telah mati. Dan juga ada beberapa cacing tanah dan juga cacing parasit yang ada di dalam tanah. Oh ya, di sini kami menggunakan sampel air kotor dari campuran air tanah, air waduk, dan juga air sungai. Untuk uji bakterinya, pertama-tama siapkan gelas beker kosong, lalu masukkan air kotor ke dalamnya, lalu siapkan kain kotor yang telah dipotong, lalu masukkan ke dalam air kotor tadi, dikucek-kucek, lalu sediakan gelas beker baru lagi, masukkan sampel deterjen cair sesuai variabel yang telah dibuat, lalu kain kotor tadi masukkan ke dalam gelas beker berisikan deterjen cair tersebut. Dikucek-kucek hingga terasa bersih. Setelah dirasa bersih, kemudian sediakan gelas beker baru lagi, peras kain kotor tadi yang sudah dibersihkan ke dalam gelas beker baru. Lalu pipet air hasilnya menggunakan pipet tetes, lalu teteskan ke dalam preparat, lalu dicek dalam perputaran lensa 10 kali, 40 kali, dan 100 kali apakah ditemukan bakteri ataupun kotoran di dalamnya. Lalu dilihat hasil ujinya. Dari pengujian antibakteri tadi dimasukkan ke dalam aplikasi Minitab dengan metode Response Surface Methodology atau RSM. Didapatkan output yang pertama yakni surface plot antibakterial. Didapatkan hasil semakin tinggi penggunaan ekstrak biji buah lerak dan bunga sepatu, maka hasil antibakterinya semakin tinggi. Dalam kasus ini, dalam praktikum kami didapatkan sampel dari V5 yakni dengan penggunaan ekstrak biji buah lerak sebesar 22,0711 ml dan ekstrak bunga sepatu sebesar 6 ml diperoleh antibakterial. Kemampuannya sebesar 97%. Dan untuk output yang berikutnya yakni counterplot, hasilnya kurang lebih sama, semakin tinggi penggunaan ekstrak bunga sepatu dan biji buah lerak, maka persentase antibakterial semakin tinggi. Dan untuk yang terakhir yakni normal plot, didapatkan hasil yang paling signifikan adalah ekstrak bunga sepatu. Sehingga kesimpulannya, penggunaan ekstrak bunga sepatu terhadap pembuatan deterjen cair dari biji buah lerak mempunyai kemampuan antibakterial yang sangat baik. Baik, sekian dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Sampai jumpa.